Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai asesmen produk. Nah, di sini kami akan membahas mengenai 6 hal. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua tujuan dan teknik, yang ketiga perencanaan dan pelaksanaan, yang keempat langkah-langkah penggunaannya, dan yang kelima pengelolaan hasil dan interpretasi hasil, dan yang terakhir yaitu kelebihan dan kelemahan dari asesmen produk sendiri. Pengertian dari asesmen produk yaitu penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas produk yang dihasilkan oleh peserta didik dalam suatu pembelajaran. Ada 3 tahapan penilaian, yaitu yang pertama adalah persiapan. Penilaian dalam persiapan ini yang berupa kemampuan peserta didik, perencanaan, menggali dan mengembangkan gagasan, dan desain produk yang dibuat oleh peserta didik. Yang kedua adalah proses. Penilaian kemampuan peserta didik dalam menyeleksi alat, bahan, dan teknik penggunaan dalam pembuatan produk tersebut. Yang ketiga adalah produk atau appraisal, yaitu penilaian produk yang dihasilkan oleh peserta didik dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Kemudian ada cirinya. Ciri-ciri dalam asesmen produk ini yaitu adalah yang pertama, mengukur keberhasilan belajar peserta didik yang dilakukan secara tidak langsung. Yang kedua, penilaian keberhasilan belajar peserta. Yang kedua, menilai keberhasilan belajar peserta didik yang bersifat kuantitatif. Yang ketiga, prestasi belajar yang dicapai oleh peserta didik bersifat relatif. Yang keempat, menghindari terjadinya kekeliruan dalam pengukuran penilaian. Tujuan asesmen produk. Penilaian hasil kerja bisa digunakan guru untuk: yang pertama, menilai penguasaan keterampilan siswa yang diperlukan sebelum mempelajari keterampilan berikutnya. Yang kedua, menilai tingkat kompetensi yang sudah dikuasai siswa pada setiap akhir jenjang kelas di sekolah, khususnya sekolah kejuruan. Yang ketiga, menilai keterampilan siswa yang akan memasuki institusi pendidikan kejuruan. Teknik asesmen produk. Teknik penilaian produk biasanya menggunakan cara holistik atau analitik. Cara holistik yaitu berdasarkan kesan keseluruhan dari produk. Biasanya dilakukan pada tahap apresial atau penilaian dengan cara holistik berdasarkan pada kesan keseluruhan dari produk. Untuk cara analitik yaitu berdasarkan aspek-aspek produk, biasanya dilakukan terhadap semua kriteria yang terdapat pada semua tahapan proses pengembangan. Halo, berikutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah penggunaan dan pelaksanaan asesmen produk. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan yang pertama yaitu menetapkan atau menentukan kompetensi dasar, standar kompetensi, dan indikator pencapaian kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Nah, dalam hal ini kami memilih KD 3.10 dan KD 4.10 di kelas 12 SMA mata pelajaran biologi. Adapun KD 3.10 yaitu tentang menganalisis prinsip bioteknologi yang menerapkan bioproses dalam menghasilkan produk dan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Yang kedua yaitu KD 4.10. KD 4.10 yaitu merencanakan dan melakukan percobaan dalam penerapan prinsip bioteknologi konvensional. Nah, KD 4.10 ini indikator pencapaian kompetensi yang harus dicapai siswa yaitu salah satunya dengan membuat produk bioteknologi konvensional. Untuk itu, siswa membentuk kelompok dan menentukan produk bioteknologi apa yang akan dibuat oleh kelompok. Later. Kemudian, yang kedua itu tentang teknik-tekniknya. Seperti yang kita tahu, teknik-teknik ataupun tahapan-tahapan yang dapat dilakukan dalam menilai sebuah produk. Yang pertama, persiapan. Yang
Yang kedua, proses pembuatan, dan yang ketiga yaitu tentang penilaian. Tahap persiapan ini ada beberapa poin yang bisa dinilai oleh guru. Nah, yang pertama yaitu siswa dapat menemukan ide atau inovasi. Yang kedua, merencanakan desain produk. Dan yang ketiga yaitu merencanakan alat dan bahan yang akan diperlukan. Siswa dapat berkomunikasi ataupun berdiskusi dengan sesama kelompoknya untuk merencanakan hal tersebut. Nah, dalam hal ini guru dapat menilai nih kemampuan 3 yang tadi diberikan dengan skor 1 sampai 5. Yang kedua yaitu proses pembuatan. Proses pembuatan ini ada juga beberapa poin yang bisa dinilai oleh guru. Yang pertama yaitu persiapan alat dan bahan. Nah, di sini guru bisa mengecek nih apa saja kelengkapan yang sudah dipersiapkan dan apa saja bahan-bahan yang sudah ada, seperti itu. Dan yang kedua ada teknik pengolahan. Karena dalam setiap kelompok itu karena setiap kelompok itu berbeda-beda produknya, maka teknik pengolahannya pun berbeda-beda. Dan yang ketiga yaitu ada K3. K3 ini yang pertama kebersihan, yang kedua keamanan, dan yang ketiga itu kerapian. Nah, dalam meja praktikum masing-masing kelompok, guru dapat menilai nih K3 yang ada di kelompok tersebut. Lalu, guru juga dapat menilai kreativitas. Kreativitas ini indikatornya bisa siswa dapat membuat inovasi yang dapat diterapkan dalam produknya, seperti itu. Dan yang ketiga atau tahapan yang terakhir ada penilaian. Nah, penilaian ini ada beberapa poin. Yang pertama, bentuknya seperti apa, terus warnanya seperti apa, dan rasanya seperti apa, ada juga baunya seperti apa. Nah, guru bisa menilai nih hal-hal tersebut dalam tahap yang terakhir yaitu tahap penilaian. Setelah tahapan-tahapan tersebut dilakukan atau dinilai, maka kita akan berlanjut ke pengolahan hasil. Oke, untuk penjelasan yang selanjutnya yaitu terkait dengan pengolahan hasil penilaian produk. Berdasarkan informasi yang telah didapatkan sebelumnya bahwa pemrolehan data penilaian produk tersebut dapat dilakukan melalui 3 tahap. Nah, untuk tahap yang pertama yaitu ada tahap persiapan, tahap yang kedua ada tahap pembuatan, dan yang ketiga ada tahap penilaian. Seperti itu ya. Nah, informasi tentang penilaian hasil produk tersebut itu dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama ada cara analitik dan yang kedua yaitu ada cara holistik. Nah, apakah yang disebut dengan cara analitik dan juga holistik? Untuk cara yang pertama yaitu menggunakan cara analitik, yaitu guru menilai sebuah produk yang dihasilkan oleh siswa berdasarkan pada tahap pengembangan. Nah, tahap pengembangan itu terdiri dari tahap persiapan yang pertama, yang kedua ada tahap pembuatan, dan yang ketiga ada tahap penilaian. Nah, sedangkan cara holistik itu guru menilai sebuah produk atau karya dari siswa berdasarkan kesan keseluruhan dengan menggunakan kriteria tertentu. Nah, kriteria ini bisa berupa warna, tekstur, keindahan, terus bisa juga K3, kepaduan, kesatuan dengan skala skor 0 sampai 100 atau 1 sampai dengan 100. Nah, supaya lebih jelas, setelah ini akan ditayangkan sebuah tabel di mana di dalam tabel tersebut terdapat tahapannya seperti apa, deskripsi dari kegiatannya seperti apa, dan juga skor yang sudah ditentukan, yaitu biasanya 0 sampai dengan 100 atau 1 sampai dengan 100.
Nah, jika sudah ada tabel tersebut, maka bisa disimpulkan semakin tinggi kemampuan dari siswa tersebut, maka akan semakin tinggi pula skor yang akan diperoleh. Oke, untuk penjelasan yang selanjutnya yaitu terkait dengan interpretasi hasil penilaian dalam penetapan ketuntasan belajar. Nah, pada dasarnya sebuah penilaian itu dimaksudkan untuk menentukan apakah peserta didik tersebut telah berhasil menguasai suatu kompetensi yang mengacu ke indikator atau belum, gitu ya. Nah, sementara sebuah penilaian itu sendiri dapat dilakukan secara langsung pada saat pembelajaran maupun setelah pembelajaran. Di samping itu, biasanya kriteria ketuntasan belajar setiap indikator dalam suatu kompetensi dasar ditetapkan dari 0 sampai dengan 100%. Nah, kriteria ideal untuk masing-masing indikator lebih besar dari 60%. Akan tetapi, bisa juga sekolah dapat menetapkan tingkat pencapaian indikatornya, bisa 50, 60, maupun 70%. Nah, hal itu harus disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Contohnya, tingkat kemampuannya, kompleksitasnya, daya dukungnya, serta ketersediaan sarana dan prasarana. Selanjutnya, andai kata nilai peserta didik untuk indikator pencapaian sama atau lebih besar dari kriteria ketuntasan, maka dapat dikatakan bahwa peserta didik tersebut telah menuntaskan indikator tersebut. Jika semua indikator telah tuntas, maka dapat dikatakan bahwa peserta didik tersebut telah menguasai KD atau kompetensi dasar yang bersangkutan. Maka peserta didik dapat dikatakan telah menguasai SK atau standar kompetensi dan mata pelajaran tersebut. Nah, apabila jumlah indikator dari suatu kompetensi dasar yang telah tuntas lebih dari 50%, peserta didik dapat mempelajari KD berikutnya dengan melakukan sebuah penganyaan. Namun untuk peserta didik yang belum tuntas dapat mengikuti remedi supaya ada sebuah perbaikan. Nah, namun jika nilai indikator suatu kompetensi dasar lebih kecil dari kriteria ketuntasan, dapat dikatakan peserta didik belum menuntaskan indikator tersebut. Nah, jika jumlah indikator suatu kompetensi dasar yang belum tuntas sama atau lebih dari 50%, peserta didik belum dapat mempelajari KD yang berikutnya. Berkaitan dengan penilaian produk atau hasil kerja, membuat produk bioteknologi, misalnya model perhitungan, nilai kompetensi dasar, dan ketuntasan belajarnya tampak seperti pada contoh tabel berikut ini. Sebagai contoh, aspek ide amati untuk tahap persiapan memiliki jumlah nilai skor 61, proses pembuatan 80, penilaiannya 90. Nah, setelah didapatkan nilai dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa nilai indikator pada kompetensi dasar bervariasi, sehingga dihitung nilai rata-rata dari indikator tersebut. Dengan demikian, nilai kompetensi dasar tersebut adalah 61 ditambah 80 ditambah 90 dibagi 3. Mengapa dibagi 3? Karena tersebut ada 3 aspek yang diamati. Maka kesimpulannya adalah nilai akhir dengan 77. Dapat dikatakan bahwa siswa tersebut telah tuntas menyelesaikan pembelajaran tersebut. Suatu asesmen tentu tidak terlepas dari yang namanya kelebihan dan kekurangan. Nah, begitu pula dengan asesmen produk yang tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan pula. Apa saja sih kelebihan dan kekurangannya akan saya uraikan berikut ini. Nah, yang pertama saya akan menguraikan terkait kelebihannya terlebih dahulu. Nah, kelebihannya yang pertama yaitu menyediakan suatu bentuk evaluasi yang lengkap dan alamiah untuk beberapa penalaran, kemampuan lisan, keterampilan fisik dan keterampilan fisik. Nah, kelebihan yang kedua yaitu guru dapat menilai suatu kompetensi yang dimiliki oleh siswa. Nah, kompetensi di sini yang dimaksud yaitu berupa
kemampuan siswa dalam menciptakan suatu produk. Nah, yang ketiga adalah siswa dapat belajar berdasarkan pengalaman membuat suatu produk tersebut, sehingga siswa dapat lebih mudah mengingat suatu materi tersebut karena siswa sudah memiliki pengalaman membuat suatu produk, jadi siswa lebih mudah ingat. Nah, tadi adalah kelebihan. Nah, sekarang akan saya uraikan yang kekurangannya. Kekurangan pertama yaitu dalam suatu asesmen produk tentunya akan membutuhkan suatu proses yang membutuhkan waktu yang lama untuk proses penilaiannya. Nah, kekurangan yang kedua, dalam membuat suatu produk tentunya membutuhkan yang namanya biaya. Nah, biaya yang digunakan terkadang bersifat memberatkan siswa karena beberapa produk memerlukan biaya yang cukup terbilang mahal. Nah, untuk kekurangan yang ketiga yaitu tidak semua siswa memiliki kreativitas atau keterampilan yang sama dengan siswa lain, sehingga penilaiannya ini kan bersifat subjektif. Nah, untuk kekurangan yang keempat yaitu tidak semua KD dapat dijadikan tidak semua KD dapat dilakukan penilaian produk karena beberapa KD ada yang memiliki kriteria tertentu. Demikian penjelasan dari kelompok 1. Semoga ilmu yang dipelajari dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.